Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk mulai sungguh-sungguh mempersoalkan atau memperkarakan apakah seseorang yang berdiri di mimbar atau siapapun yang berbicara mengenai firman Tuhan benar-benar juru bicara Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mempersoalkan. Kita harus sungguh-sungguh memperkarakan. Apakah orang yang berdiri di mimbar mengaku sebagai pendeta atau hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan benar-benar juru bicara Tuhan? Pernahkah kita mempersoalkan apakah yang kita dengar setiap hari Minggu adalah suara Tuhan? Atau mungkin hanya suara manusia? Kalau itu suara manusia, berarti bukan suara Tuhan. Jelas kalau bukan suara Tuhan, itu tentu suara yang datang dari musuhnya. Harus hati-hati, saudaraku sekalian. Kalau saudara memakai barang palsu, misalnya tas palsu, itu tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap saudara dan tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap orang lain. Saudara memakai barang merek palsu atau merek asli itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tetapi kalau saudara membawa, maksud saya saudara mengkonsumsi obat palsu, itu beda masalahnya. Itu berbeda masalahnya. Obat palsu bisa berdampak saudara tambah sakit atau bahkan mati. Obat itu untuk kebutuhan fisik, kesembuhan fisik, pemulihan fisik. Nah, firman Tuhan itu untuk pemulihan jiwa, untuk keselamatan abadi. Makanya kita harus benar-benar serius menguji segala sesuatu. Seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu. Ujilah roh. Roh di situ menunjuk kepada spirit atau gairah. Jadi kalau saudara menilai seseorang, itu bukan berarti menghakimi. Sudah banyak orang Kristen yang bodoh dan salah kaprah dalam memahami hal ini. Tidak bisa membedakan antara menghakimi dan membedakan roh. Kalau membedakan roh berarti kita menilai apakah fenomena yang dia tangkap itu benar atau salah, tanpa mengeksekusi atau memberikan hukuman atau punishment. Tetapi yang namanya menghakimi itu menilai salah atau benar lalu mengeksekusi, memberikan hukuman. Kalau tidak, kita hanya diam saja, itu tidak menghakimi. Justru kita harus menilai. Justru kita harus sungguh-sungguh membedakan roh. Kita harus sungguh-sungguh menguji segala sesuatu. Nah, iblis merusak pikiran banyak orang dengan intimidasi itu. Jangan menghakimi pendeta loh. Pendeta itu manusia. Kalau Yudas hari ini hidup, dia jadi pendeta. Benar saudaraku. Kalau tidak menilai, tidak menguji, kita bisa sesat. Maka saya katakan kepada saudara, uji, nilai. Termasuk saya, saudara uji, saudara nilai. Saya membuka diri untuk dinilai.
Kalau saudara memandang bahwa yang berdiri di mimbar, di belakang mimbar itu seorang juru bicara Tuhan, benar-benar memberkati, merubah cara berpikir saudara, merubah gaya hidup saudara, teruskan mendengarkan dia. Tetapi kalau saudara merasa, menilai yang saudara dengar itu tidak merubah hidup saudara, tidak merubah cara berpikir saudara, saudara berhenti mendengarkan khotbah pendeta itu dan tinggalkan gerejanya. Fair, cengli saudara. Bapak Ibu harus mengerti hal ini. Harus hati-hati saudaraku. Orang yang tidak mempersoalkan dengan serius hal ini menunjukkan bahwa ia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan guna menemukan kebenarannya. Harus Anda persoalkan. Anda boleh menilai saya, tapi tolong minta hikmat Tuhan, jangan mendengar orang bicara apa, saudara percayai. Kalau saudara yakin ini benar, saudara jahat. Saudara jahat. Orang-orang seperti itu biasanya jahat. Menilai orang lain dari apa yang dia dengar dari orang. Itu salah. Persoalkan dengan Tuhan. Buktikan. Nah sekarang saya tidak bermaksud membela diri atau mau mengatakan saya paling benar. Tidak. Kita akan mati dan semua kita menghadap pengadilan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, semua telanjang nanti. Loh kok berani-beraninya kita menyembunyikan dosa, lalu kita tampil seakan-akan orang yang tidak punya dosa. Kan konyol saudara. Nah kalau saudara punya nurani yang baik, mendengar orang berbicara, saudara bisa menilai orang ini kira-kira benar atau tidak. Sekali, dua kali tidak tahu, belum tahu. 3, 4, 5 kali mesti tahu. Apalagi kalau sudah belasan, puluhan, ratusan kali, saudara masih curiga. Padahal orang itu benar, pasti saudara ini jahat. Jahat pasti. Nuraninya pasti busuk dan bengkok. Kita buktikan nanti di kekekalan. Kita lihat saja. Tapi kita jangan melawan orang-orang begitu. No need, nggak dibutuhkan. We shouldn't do this. Kita nggak perlu lakukan itu. Saya mengajak saudara mempersoalkan siapa orang yang menurut saudara dari pimpinan Roh Kudus ya, juru bicara Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, gereja mana yang menurut saudara dealer resmi yang menjual barang asli, ibarat sebuah barang begitu, distributor yang asli, yang resmi. Banyak barang palsu saudaraku. Saya dengan tulus ini mengajak saudara memperkarakan hal ini. Jangan saudara merasa saya menghakimi ini. Oh itu salah, Anda terintimidasi. Saudara harus menilai semua pendeta, menguji semua roh tanpa bermaksud mengeksekusi. Artinya menghukum. Kita tidak menghukum. Saya menganjurkan semua orang Kristen harus menilai, menguji, mempertimbangkan. Saya juga memberi diri untuk dinilai, tapi ingat, jangan menilai seseorang dari apa yang sudah dengar dari orang lain. You dengar langsung orang itu. Atau saudara kalau tidak bisa mendengar langsung dari orang itu, saudara tanya Roh Kudus, tanya Tuhan, jangan membuat kesimpulan sembarangan. Kita harus menguji setiap roh. Roh di sini menunjuk kepada spirit atau gairah. Ini jangan dilupakan ya, dibawa pulang ya. Uji semua pendeta. Uji semua gereja. Pertimbangkan semua pendeta. Pertimbangkan semua gereja. Membedakan roh.
bukan menghakimi. Ini penting. Saudara memakai barang palsu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau minum obat palsu jadi masalah. Bisa sakit sampai mati. Ini firman yang masuk pikiran. Wah, saudara bisa binasa, saudara. Asli bisa binasa. Kalau seorang hamba Tuhan, pendeta, pembicara, harus diikuti terus perkataannya. Apakah dia mengalami progresif atau tambah turun? Itu sudah menjadi indikasi kok, ini bener nggak orang ini. Tambah fanatik mencintai Tuhan, tidak. Udah cukup jadi indikasi, walaupun kita tidak bergaul dengan dia tiap hari. Saudara jangan sampai jadi orang yang tidak bisa dipercayai. Gampang curiga, gampang menilai hanya karena kata orang. Saudara jahat. Ingat kata-kata ini. Sebagai pelayan Tuhan dan saya boleh mengaku juru bicara Tuhan, kita selesaikan nanti di pengadilan Tuhan. Benarkah yang saya ucapkan? Miliki kepekaan dengan Roh Kudus untuk menilai orang. Semua harus dinilai. Saya setuju. Tapi Roh Kudus yang harus memimpin kita. Kembali kepada pokok masalah. Bagaimana kita tahu bahwa seorang yang mengaku hamba Tuhan, pendeta itu juru bicara Tuhan atau bukan? 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Pertama, perhatikan pikiran. Pikiran ini, sudah tahu nggak? Ini perut jiwa. Sedangkan usus kita ini, saudaraku sekalian tahu loh, tempat di mana menampung makanan fisik untuk tubuh fisik kita. Kalau pikiran, ini usus jiwa kita yang dikonsumsi salah, sakit sampai bisa mati. Nah, Paulus mengatakan, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan yang sejati. Ada kesetiaan yang palsu, ada kesetiaan yang sejati, saudara. Diasup, tapi tidak membawa kepada kesetiaan yang sejati. Kesetiaan juga, tapi bukan kesetiaan yang sejati. Terus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, ini mengacu pada peristiwa di Taman Eden. Bagaimana Adam dan Hawa dijatuhkan oleh Lucifer. Yang dalam hal ini ular sebagai personifikasinya. Kelicikannya. Namanya licik itu tidak mudah ditangkap maksudnya, maksud aslinya. Namanya licik itu menipu, memperdaya. Terus, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Kamu tidak boleh sabar, artinya kamu harus tegas. Ini salah. Kamu harus tegas. Ini salah. Atau ini benar, tetapi di dalam mengambil keputusan benar atau salah, sekali lagi Roh Kudus yang harus memimpin kita. Terus, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, saudara, jangan saudara tertipu. Kalau orang berbicara mengenai Yesus, belum tentu dia mengajarkan Yesus yang sejati. Jangan karena namanya sama, pasti orangnya sama. Belum tentu. Nama bisa sama, orangnya bisa beda. Kalau orang bawa Alkitab mengaku pendeta hamba Tuhan, jangan mudah saudara percayai. Bahkan termasuk saya, please saudara nilai. Yesus yang diajarkan itu, Yesus yang asli atau Yesus yang palsu?
Kalau Yesus yang palsu, maka roh yang lain yang telah diterima. Roh yang lain, spirit, gairah. Berarti ini Injil yang lain, bukan kabar baik, tapi kabar yang sebenarnya menyesatkan atau membinasakan. Oke, kita kembali masalah Adam dan Hawa ini, saudara. Ini prinsip penting sekali yang saudara-saudara sekalian harus pahami. Sangat penting. Ini penting sekali. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi bukan berarti keturunannya pasti jadi bejat, biadab. Nah, ada yang bisa baik. Seperti misalnya Henokh bergaul dengan Allah sampai diangkat hidup-hidup. Tapi juga ada yang bisa jadi jahat. Bahkan kemudian sangat jahat. Jangan saudara berpikir dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia pasti bejat atau jahat. Salah. Manusia bisa baik. Kain mestinya tidak membunuh adiknya Habil. Tuhan sudah memberi peringatan. Jadi Kain berpotensi untuk tidak melakukan pembunuhan. Tetapi ketika Kain tidak mendengar suara Tuhan, Tuhan tidak mencegah dia berbuat jahat. Sebenarnya iblis tidak bisa memaksa seseorang berbuat jahat. Sebaliknya Tuhan juga tidak bisa memaksa orang berbuat baik. Ya. Memang ada orang yang dibuat atau dalam situasi menjadi jahat oleh lingkungannya yang buruk, pendidikan yang buruk, berpotensi jadi sangat jahat. Jadilah dia biadab. Tetapi ada juga orang yang lingkungannya baik, pendidikannya baik, jadi baik. Ini penting. Kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak harus membuat manusia jadi biadab. Manusia bisa baik. Tetapi manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah, saudaraku. Roma pasal 3 ayat 23. Eustereo dalam bahasa aslinya, kekurangan. Jadi manusia tidak mencapai kesucian Allah. Gagal mencapai kesucian Allah. Pengertiannya menjadi rusak. Oleh sebab itu saya ulangi, memahami pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, serta pohon kehidupan, tidak boleh kita pahami secara harafiah. Itu sebenarnya hanya kiasan atau figuratif. Sebab kitab Kejadian diberikan kepada bangsa Israel, bangsa yang setengah primitif, yang telah menjadi budak selama 430 tahun. Jadi tentu tidak mudah mengajar masyarakat yang primitif bodoh ini. Tuhan menggunakan kiasan. Tetapi bagi kita yang sudah menjadi orang percaya dengan pemahaman yang lengkap dan utuh, harus memahami dengan tepat Kejadian pasal 3 tersebut. Maksud saya dari pasal 1 sampai 3 tersebut. Ada banyak buah-buahan yang baik dimakan. Itu dimakan fisik. Tapi ada buah di tengah taman, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Ini figuratif. Sebenarnya ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa Adam dan Hawa sejak di dalam Eden sudah mendengar kebenaran. Tapi di sisi yang lain ada kepalsuan. Apa yang banyak diasup, itulah yang membentuk diri manusia. Saudara, rupanya Adam lebih banyak mengasup, menerima apa yang bukan dari Allah. Maka Paulus mengatakan, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Jadi penyesatannya bukan sekedar buah itu kalau dimakan
tidak membuat mati loh. Itu kiasan. Sebab tidak mungkin dengan makan buah mata terbuka, tes. Nggak mungkin. Itu mitos. Makan buah perut kenyang. Betul saudara? Tetapi kalau menerima sesuatu di dalam pikiran, konsep berubah. Seperti anak usia 3-4 tahun, 2 tahun, mandi bersama, beda lawan jenis, tidak malu. Tumiar berkata kepada mamanya, "Mami, kenapa punya ucok beda dengan milik Tumiar?" Tapi begitu umur 5, 6, 7, 8 tahun, malu. Karena yang masuk di konsep dia dari lingkungan membuat dia malu. Waktu anak umur 3 tahun ya, 2 tahun, telanjang-telanjang nggak malu. Ada tamu di ruang tamu, dia lagi mandi, mami itu keluar. Hei, nggak boleh. Mamanya yang malu. Kamu tuh telanjang. Gitu. Yang malu mamanya. Terutama laki-laki itu. Udah gitu dia pipis di depan pintu. Hei, kamu begitu? Enak di sini, angin semilir-semilir. Aduh, itu anak yang malu maminya. Tapi coba usia 12-15 tahun. Keluar nggak pakai baju. Mamanya panggil Hansip, tolong Pak, diikat dibawa ke Grogol, rumah sakit jiwa. Udah umur 20-25 tahun masih tanpa busana terus gini. Sakit jiwa. Nah, kenapa sih bisa malu? Ini yang dirubah. Ini dirubah. Mindsetnya dirubah. Karena Hawa tidak menerima asupan kebenaran, dia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudaraku, keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Berkodrat ilahi, memiliki kemuliaan Allah. Yang jahat bisa didorong jahat oleh kuasa gelap. Yang baik, ke gereja yang baik. Yang baik ke gereja. Di gereja diajari, kamu baik-baik ya. Siapa yang sakit, ada mujizat. Mujizat masih ada. Yang punya persoalan, oh Tuhan buka jalan. Setan tidak membuat orang jadi bejat. Tidak harus membuat orang jadi bejat. Karena memang dia tidak bisa dibuat bejat. Lingkungannya baik, pendidikannya baik. Tidak bisa dibuat bejat. Tapi tetap dibuat baik. Tidak dibuat sempurna. Padahal keselamatan itu proses supaya manusia mengalami perubahan kodrat ilahi. Kodrat dari kodrat manusia ke kodrat ilahi. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Lalu kalau gereja tidak mengalahkan jemaat demikian, mimbar siapa itu? Saudara ngerti yang saya maksudkan? Tetapi sekarang pada umumnya mimbar-mimbar gereja begitu. Itu standar. Diajarkan mengenai menjadi orang baik, diajarkan meyakini kuasa Allah, diajarkan bagaimana mengalami mujizat. Spirit apa? Saudara tahu orang-orang Kristen begitu? Kalau dipadankan dengan orang di luar gereja, sama. Bedanya saudara Kristen, yang lain bukan Kristen. Ini sebuah kelicikan, pemberdayaan, memperdaya orang-orang Kristen.
Sebab pendetanya sendiri juga diperdaya oleh ular. Dia tidak bermaksud mau memperdaya, menipu, atau menyesatkan. Tetapi kalau standar pengiringannya dia sudah salah, ya akhirnya dia mengajar salah juga kepada orang lain. Tidak menyalahi hukum, tidak menyalahi moral umum, bahkan standar agama begitu, tapi Injil tidak demikian. Injil yang benar yang Tuhan Yesus bawa, you must be perfect, kamu harus sempurna. Tinggalkan semua kesenangan dunia, hayati dunia bukan rumahmu, rumahmu di surga, dan seterusnya. Seperti yang sering kita gemakan terus di gereja ini. Itulah sebabnya minggu lalu saya sudah mengajarkan atau sharing kepada saudara. Tidak boleh ada masalah yang saudara anggap besar selain bagaimana berkenan kepada Tuhan. Melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa artinya segala sesuatu yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang mewakili Bapa di surga, di sini. Dan kalau saudara sungguh-sungguh mempersoalkan itu, Roh Kudus akan pimpin kita. Tapi kalau kita tidak mempersoalkannya, kita tidak menjadi peka. Saudara harus berpikir, memandang bahwa tidak ada sesuatu yang mutlak kecuali Tuhan. Jangan berpikir bahwa semua masalah kita harus diselesaikan. Apakah masalah jodoh, masalah keturunan, masalah ekonomi, apapun. Jangan berpikir harus selalu ada penyelesaian. Mungkin ada masalah-masalah yang sampai mati tidak pernah selesai. Tetapi yang harus segera diselesaikan adalah berkenan kepada Tuhan. Potensi saudara akan terfokus, tidak membias. Akan terarah menyatu kepada pergumulan bagaimana melakukan kehendak Allah. Makanya tidak perlu kita mempersoalkan kesembuhan atau mukjizat atau pertolongan Tuhan dari berbagai masalah. Itu sudah kita lewati mestinya. Itu gereja-gereja yang baru. Kita ini gereja yang mau terbang. Mestinya sudah tidak mempersoalkan itu lagi. Kalau sakit ke dokter, pola makan, pola hidup dirubah. Kalau Tuhan mau menyembuhkan, silahkan. Tidak juga silahkan. Tubuh kita bait Roh Kudus kok. Kita punya masalah bisnis, kerjakan, usahakan untuk bisa selesaikan. Kita kembalikan kepada Tuhan di luar, yang ada di luar kemampuan kita. Ini baru Injil yang benar. Pada waktu Tuhan Yesus memberitakan Injil, memang dia membuat mukjizat supaya orang-orang yang tidak mengenal siapa dirinya datang. Supaya orang-orang mendengar apa yang diajarkan, karena Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Tanda, kita sudah tidak perlu tanda lagi. Mosok kita cari tanda lagi? Ini banyak orang Kristen yang sesat atau salah di situ. Masih mau berkutat mencari tanda. Salah itu, saudaraku. Saya bukan tidak percaya mujizat, percaya. Hanya orang bodoh lah nggak percaya mujizat. Allah bisa menciptakan jagat raya tanpa batas. Kekanak-kanakan kalau dikit-dikit kita berkata masih ada mujizat. Ya masih lah. Begitu kok diomongin, ya pastilah. Kalau saya bicara begini kan sebenarnya seperti nyerang gereja lain. Tapi tidak bisa saya hindari. Saya pengen juga sopan-sopan, tidak melukai orang. Ini dunia mau berakhir. Saudara yang tua-tua juga bakal pulang dijemput. Saudara kalau nggak segera berubah bagaimana? Sudah tua-tua datang ke gereja cuma cari mujizat, cari berkat.
Pak, Bapak mau cari mujizat kesembuhan, mati juga, Pak. Kan begitu. Yang Bapak Ibu cari sekarang adalah bagaimana berkenan kepada Tuhan dengan cara berpikir yang diubah. Makanya kita mengambil positioning segmen ini. Gereja ini sudah nggak persoalkan. Kalau sudah berkata Pak Pendeta, doakan saya sakit, ke dokter. Sakit apa sih? Diabetes, Pak. Oh, lah makanmu? Ya biasalah Pak, minum manis, soft drink, minum soft drink, makan nasi putih. Loh, tahu diabetes itu kan potensi besar untuk meningkatkan kadar gulamu makan itu. Ya tapi saya nggak bisa ninggalin, Pak. Ya udah mati saja kamu. Udah tahu kamu diabetes, kamu makan itu bisa meningkatkan kadar gulamu, kamu masih makan. Kamu mestinya malu minta kesembuhan dari Tuhan, tuh malu. Mesti malu minta kesembuhan. Itu akibat salahmu kok. Kamu ngeledek, mencemooh Tuhan. Udah tahu kolesterol tinggi, udah tahu lemak tinggi, gorengan, babi hong. Yuk kalau sakit ya jangan minta kesembuhan lagi ya. Tapi kalau di banyak tempat yang apapun sakitmu disembuhkan. Tanya dong sebab sakit kenapa dia? Enak aja main sembuh-sembuh. Emangnya kuasa Tuhan bisa diperkosa? Amin saudara. Ini kan kita dewasa. Saudara misalnya ya kalau punya duit boros, udah punya istri pacaran lagi. Duitmu dirongrong wanita banyak. Banyak wanita maksudnya. Terus jatuh miskin, terus Pak doakan supaya dipulihkan. Nggak bisa. Makanya kalau ada anak sekolah mau ujian minta didoakan, males saya nggak mau. Dia pikir ya dengan doa 5 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit. Itu lalu nilainya 6 jadi 9. Ya ilah. Kalau tiap harinya nggak belajar nilainya tiap harinya ulangan-ulangan harian cuma 4, 5, 6 ya. Fa sol la la sol fa fa mi fa sol 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 la sol la sol la sol sol fa fa mi re do do. Lalu minta saya doakan, enggak mau saya. Relakan anakmu nggak naik kelas. Terus ibu-ibu nggak mau tahu, dia beli roti kaleng lah apa deh, suap itu wali kelasnya, disuap pakai baju batik, pakai roti dan amplop. Anakmu jadi bodoh. Yang kamu tabur kamu tuai. Jadi Kristen itu dewasa. Lagi pula kalau saudara mencari kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, karaktermu baik, pasti saudara juga punya hidup ekonomi baik. Ingat ini, perhatikan. Orang makin profesional, makin ahli di bidangnya, belum tentu mengasihi Tuhan. Betul nggak? Tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti makin profesional dan ahli. Karena itu ibadah. Jangan karena saudara mengasihi Tuhan nggak kerja keras, semua serba mujizat, nggak bisa. Pak Pendeta doakan supaya saya dapat pekerjaan. Kamu sudah melamar belum? Belum sih Pak, saya nunggu dilamar. Kau pikir kau gadis cantik kan? Bahkan kalau kamu sudah melamar baru 2-3 lamaran, itu pun juga salah. Bikin 30. Udah 30 masih nggak diterima, kenapa? Ya iyalah, nilainya berantakan begitu. Orang lihat, loh kok nilai kok cuma segini, indeks prestasinya rendah. Ya berarti kamu memang tidak bisa kerja sama orang. Udah sekarang kau bikin gado-gado atau pecel lele atau apa sih itu. Iya itu pun juga bisa hidup kok. Kalau kamu kerja di perusahaan, itu perusahaan ambruk dan celaka gara-gara kamu di situ. Kembali ke pokok masalah kita. Jadi saudara, diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Kelihatannya ke gereja nyanyi menyembah Tuhan, Allah baik, mujizat berkat. Dia diparkir di sini.
Tidak dibawa kepada 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Bagaimana mengenakan kodrat ilahi. Jadi anak Allah itu berarti berkodrat Allah. Gereja itu tempat pelatihan di mana orang berubah kodrat. Bukan hanya diparkir jadi baik, ada masa ditolong, sakit disembuhkan. Itu minor issue. Bukan major issue. Maka di sini saya ajarkan, jangan memutlakkan apapun kecuali Tuhan. Ini tepuk tangan ini bersedia enggak? Jangan hanya tepuk tangan terus istrinya tanya, "Pap, tepuk tangan maksudnya apa?" Biar aja. Emangnya papi berani kayak pendeta itu ngomong mutlak? Biar aja. Bohong kamu, awas loh. Suami bilang, "Kamu tepuk tangan." Aku kan pelan tepuk tangannya. Tapi saudara, kalau tepuk tangan itu benar, karena tidak ada yang lebih baik dari ini. Hidup kita singkat, Bapak Ibu. Saya tuh ingin mengajak Bapak Ibu dan memaksa diri saya sendiri untuk benar-benar hidup guna persiapan hidup yang akan datang. Saudara, saya juga happy hidup ini. Sudah nggak pengen macam-macam, saudara. Saya tanya gini, Tuhan, melayani Engkau itu gimana sih? Engkau ingin apa? Itu suara yang saya dengar begini, beresin dirimu dulu, beresin dirimu dulu. Oh. Kalau dulu kan besok melayani, wah bikin acara ini, bikin acara itu. Saya sendiri nggak bener. Sekarang saya beresin diri saya dulu. Baru saya bisa bicara seperti ini. Amin, saudara. Kalau sampai saudara curigai saya untuk maksud-maksud tertentu, saudara kan punya hati bengkok loh. Orang udah ngomong begini, lo ini mau apa? Sampai saya klimaksnya ngomong begini, "You nggak suka di sini, jangan datang lagi." Coba mana ada pendeta yang ngusir orang begitu? Saking saudara, saya mau dipercaya bahwa yang saya sampaikan itu benar. Ayo kita pulang ke surga. Saudara boleh datang ke sini, nggak jadi anggota pun nggak apa-apa. Injil yang benar itu begini, nggak membujuk-bujuk. You mau beli silakan, nggak beli silakan. Ini bukan barang di Mangga 2 yang isinya bang, bu, bisa bu, baju cocok ini bu, ini di Plaza Indonesia. Yang penjaganya begini doang ini, ganteng lagi, cantik-cantik. Saudara lewat, dia nggak bilang, "Ayo mampir," enggak, dia diem aja gini. Barang bagus. Saudara masuk aja begitu, cuma ditemenin aja begini. Ada bu, yang warna lain juga ada. Cukup. Tapi di Mangga 2, "Pak, ada." Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, ada kalimat yang aneh di situ, saudaraku sekalian. Tetapi sekalipun kami, Paulus ya, atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan, lebih itu, terkutuklah dia. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan. Saya tahu maksudnya apa? Pendeta itu bisa berubah. Paulus itu bisa berubah. Dulu memberitakan Injil bagaimana, sekarang kok beda. Paulus mau menegaskan bahwa dulu itu benar, sekarang ini tetap benar. Bapak Ibu, ini fakta ya. Ini masalah kita semua, bukan mau mencela siapapun. Dari pengalaman hidup saya pribadi,
Dan yang saya lihat, orang itu bisa memulai pelayanan dengan baik. Tetapi di perjalanan itu bisa menyimpang. Paulus juga bisa menyimpang, saudaraku. Sekalipun kami mulai berubah, memberitakan Injil yang lain, terkutuk. Lalu kalimat yang bagus itu kalimat berikutnya, ayat yang terakhir. Jadi bagaimana sekarang, ada aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ada aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Injil yang benar, Injil yang tidak disukai manusia. Tetapi itulah yang harus disampaikan. Kita harus kembali kepada Injil yang murni. Kita harus menimbang siapa pemberita yang benar dan palsu. Ini masalah terpenting dalam hidup kita. Amin.